selesai. Memberi salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Semua sehat? Sehat. Sebelum kita masuk di materi hari ini, kita akan memeriksa kelas kita. Kalau masih ada yang punya sampah-sampah, silakan diangkat. Oke, saya cek dulu ya kira-kiranya hari ini. Muhammad Akbar ada? Tidak masuk. Tidak masuk. Yang tidak hadir pada hari ini. Yosef Hadir. ayo ada. Flora ada. Oke, semua yang ini hadir semua. Baik, kita langsung saja ya. Atau ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk di materi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. Kita lihat sehat semua toh? Sehat, Bu. Sudah apa belum? Sudah. Tepuk tangan dulu kalau begitu. Baik, hari ini kita akan lanjut di materi kita. Namun sebelum itu saya akan memberikan ada gambar yang di depan ini. Coba perhatikan. Ada yang tahu gambar-gambar apa yang ada di depan ini? Rempah-rempah apa saja yang kalian tahu? Ada ladang, Ada bawang putih, minyak, bawang merah, ada jeruk, ada lengkuas, ada sayur. biasa masak di rumah. Ya. Biasa yang laki-laki biasa masak ke terang. Biasa masak apa? Masak mie. Mie itu pakai bumbu apa? Ada di sini. Hah? Bumbu instan. Di dalam bumbu instan itu yang kamu tahu ada bumbu apa? Yang ada di dalam ada bawang, ada apa? Minyak, lada, ya. Itu, oke. Jadi semua tahu sekiranya berarti semua hebat masak. Jadi sebentar kita akan membuat diskusi kelompok, kita akan membuat resep masak-masak. Karena sudah tahu, semua tahu ya. Nah ini, kalian tahu di depan ini apa gambar apa yang ada ini? Gambar peta Indonesia. Gambar peta Indonesia. Di dalam peta Indonesia ini ada kalian lihat tentang apa begitu, tulisan-tulisan apa? Ada Samudra Hindia. Ada. Oke, jadi Provinsi. ada provinsi. Jadi kalau dikaitkan dengan gambar yang tadi, kemudian dengan peta yang ada ini, apa yang kalian tahu dari gambar ini? Berarti itu tentang penyebaran atau asal usul rempah-rempah di Indonesia. Saya jelaskan di sini ya. Jadi kita harus tahu, jangan kita tahu rempahnya tapi tidak tahu dari mana asalnya. Nah, sebelum kita masuk di materi, ada pertanyaan yang saya berikan kepada kalian. Ini pertanyaan. Kenapa rempah di Indonesia itu menjadi komoditi yang paling diminati pada abad 15 dan 16 Masehi? Maksudnya karena pada saat itu ada penyebaran. Jadi kalau sekarang ini, nanti kalau kalian naik kelas 2 kita lebih mendalami tentang penyebaran tentang VOC nanti. Jadi di situ digambarkan bahwa asal usul kenapa sampai banyak peminat rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ada yang bisa jawab? Siapa lagi nama? Depan. Oke, silakan. Kenapa? Karena rempah-rempah Indonesia sangat berkualitas dan banyak manfaat. Oh, berarti karena rempah-rempah yang ada di Indonesia itu atau yang ada di Nusantara itu sangat diminati
oleh para pedagang-pedagang karena menurut mereka rempah-rempah yang ada di Nusantara itu sangat apa? Sangat berkualitas. Materi kita hari ini atau tujuan pembelajaran apa yang kita harus lakukan pada hari ini adalah di sini kita akan mengidentifikasi jenis-jenis dan manfaat rempah asli Indonesia. Kemudian anak-anak semua dapat menganalisis manfaatnya. Apa manfaat rempah? Ini adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi kita masih berkaitan dengan materi yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang asal usul bagaimana kehidupan manusia pada saat itu sampai hari ini dia meninggalkan kita betapa kita di Nusantara ini banyak manfaat dan khusus adalah manfaat yang ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk di materi ada yang saya mau tanyakan ke kalian, apa yang dimaksud dengan jalur sutra? Saya. Oke, aku. Jalur sutra adalah jalur perniagaan atau perdagangan kuno dari peradaban Tiongkok yang menghubungkan antara barat dan timur. Jalur yang menghubungkan antara barat dan timur. Antara barat dan Timur. timur ya. Yang disebut dengan jalur sutra. Jadi jalur sutra itu adalah di mana pada saat itu para pedagang ini menggunakan jalur seperti ini untuk berpindah-pindah tempat para jalan atau para pedagang. Kalau sekarang istilahnya adalah pedagang. Itu silakan duduk Abu. Oke, itu ada yang menambahkan apa itu jalur sutra? Tidak ada. Semua ini ya. Kayak mengantuk sekali kak. Tadi makan nasi apa? Nasi goreng kan nasi putih? Makan nasi goreng. Oke, yang kedua, apa itu jalur rempah? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, siapa Pak? Pranita. Jalur rempah. Rempah adalah jalur perdagangan dan budaya dengan rempah-rempah sebagai komoditas utama. Berarti tadi apa? Pranita coba dijelaskan biar teman-teman bisa dengar. Jalur rempah adalah jalur perdagangan dan budaya dengan rempah-rempah sebagai komoditas utama. Oke. Yang berikut, daerah-daerah penghasil rempah. Ada yang tahu? Yosef? Daerahnya seperti dari Jambi, Maluku, NTT, Papua, Riau, dan Kalimantan Tengah. Itu adalah penghasil. Ada yang menambahkan penghasil rempah lainnya tadi yang saya sudah sampaikan. Selain itu adalah mana apa? Sulawesi Utara. Itu adalah penghasil rempah. Apa yang dihasilkan dari sana adalah apa? Kalau dari Maluku, Ambon apa yang ada? Cengkeh apa lagi dari sana? Kalau lada itu dari mana? Nanti ada tugasnya lada itu. Oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan yang betul. Apa manfaat rempah itu sendiri secara khusus untuk kalian? Apa manfaatnya? Ada yang oke Abu? Ada banyak jenis rempah-rempah yang dimanfaatkan untuk meredakan gejala seperti mual. Dan beberapa jenis rempah diantaranya yaitu peppermint. Kita bisa juga memperoleh manfaat dari rempah-rempah tersebut melalui kapsul dan kapsul atau teh. Bila tidak menyukai sensasi mint dari rempah tersebut, kita bisa mengatasi mual dengan menggunakan beberapa rempah ini, yakni kayu manis, jahe, kemangi, daun salam, dan kapulaga. Semua yang disampaikan siapa tadi tahu semua toh? Tahu. Jadi banyak manfaatnya.
banyak ya. Makanya rempah ini diminati oleh orang-orang dari luar karena Indonesia itu rempah sangat bermanfaat dan memang bisa dijadikan bumbu, dijadikan bahan pengobatan, banyaklah manfaatnya rempah-rempah yang ada di Nusantara. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi manfaat dan jenis rempah. Ini materi kita bahwa munculnya jalur rempah itu disebabkan karena rempah merupakan jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dan pengobatan. Tadi seperti disampaikan oleh aku, sebelum masa ini memang rempah ini sudah di Nusantara itu diperkirakan sudah dikenal sejak dunia sejak dulu Nusantara. Kemudian dari ditemukannya pada kebudayaan dan peradaban pada saat itu seperti di Tiongkok, Mesir, India, apa-apa itu jenis-jenis rempah yang ada. Ini hanya sebagai bukti yang saya sampaikan ya. Lada, tahu lada? Yang mana itu lada itu? Kemarin saya suruh bawa rempah, ada yang bawa rempah. Ada yang bawa. Itu hasil dari kebun atau dari mana? Sebagian beli, sebagian beli. Dari kebun. Apa yang kamu ambil dari kebun? Jahe. Jahe. Mana yang di mana jahe? Mana? Itu jahe ya. Atau yang lain? Yang lada yang mana lada? Pala, ada pala enggak? Ada. Cingke. Sudah bisa membayangkan bahwa bumbu cingke seperti itu ya? Iya. Oke. Saya akan berikan tugas kelompok. Jadi tugasnya ini merancang, membuat makanan atau resepnya dulu, bukan langsung membuat, tapi kita susun dulu resepnya. Resep dari bahan-bahan yang kamu bawa tadi, oke? Oke, sebelum saya bagikan KPD-nya, buatlah kelompok. Kita berapa orang? Laki-laki dulu di sini, laki-laki. Ya, kemudian dalam bentuk kelompok segi 4. Oke, gerakan. Dari sini, kanan dua sini. Dari sini, kanan dua sini. Dibentuk kemudian supaya kelihatan. Saya kasih waktu 15 menit ya. Ini sudah di dalam meja masuk. Ini kita jadi apa rempah-rempahnya. Mana rempah-rempahnya tadi? Sudah pada Bu. Ini Apa pakai semua rempahnya tuh? Bikin resep dari rempah-rempah. ya, ya. Ini sama rempah semuanya. Ini rempahnya ya. Coba perhatikan dulu KPD-nya. Judul resepnya. Kemudian apa tujuan kalian membuat itu. Kemudian berapa lama kamu harus merancang. Saya kasih waktu 15 menit ya. Rempah yang harus digunakan. Rempah yang saya bagikan. Alasan. Ini tulis ini dulu di bawah konsepnya tadi. Ya karena ini bubur mau kumpul. Gitu ya. Bahan yang digunakan kemudian resep yang final nanti.
Intinya ada bahan dasar bahan utama kepala ya. Judulnya punya resep nanti. Resep misalnya konro atau apa? Atau masakan klasik dari Papua apa? Kami dapat kepala. Khas dari misalnya dari Jawa, rendang atau apa? Oke, kerjakan. Iya. Sudah. Mana? Apanya belum dapat? Resep apa yang kamu buat? Rawon? Iya. Mana tadi kamu berikan paling semua? Pala? Kalau pala jahe. Fokus di pala saja dulu. Pala itu bagusnya di bawah. Nah, itu. Tadi kamu sudah bahas itu toh. Manisan pala. Manisan pala itu dari mana itu? Membuat manisan pala. Ya, bisa. Pala. Yang apa? Yang masih jarang kalian dengar atau sudah pernah makan itu rasa pala? Oke. Diolah dan dicari dan mudah diolah dan Pala. Nanti yang lain tulis di situ yang satu tulisnya di situ nanti pindahkan di situ. Jangan lupa nanti nama kelompoknya ya, nama di kelompok. Sudah semua. sudah. Kelompok baru sudah. Ya perhatikan. Nanti salah satu kelompok maju ya memaparkan materinya. Kemudian kelompok yang lain bisa memberikan masukan atau memberikan pertanyaan. Bisa 2 orang, 3 orang. Itu yang sudah semua. Sudah oke. Kelompok 1. Oke ya, kelompok ini mendengarkan ya. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil rancangan proyek atau resep tentang makanan. Judul yang pertama yaitu judul resep itu sop rempah. Apa tadi? Lalu tujuan sop rempah. Oke lanjut. Tujuan proyek resep yaitu menciptakan cita rasa yang baru dari rempah-rempah yang ada. Yang selanjutnya lama waktu proyek menit. Rempah yang digunakan yaitu pala, kapulaga, cengkeh, kayu manis, lada, dan bunga lawang. Alasan memilih rempah tersebut karena mudah diolah dan gampang dicari. Bahan yang digunakan yaitu 3 buah kentang, 5 buah wortel, 20 biji bakso, tahu putih 3 buah, seledri 4 buah, air secukupnya, dan dada ayam setengah kilogram. Yang kelompok ini didengarkan. Finalnya, pertama didihkan air dan semua bumbu rempah. Yang kedua, setelah mendidih masukkan wortel, kentang, tahu, dan bakso yang telah dipotong-potong. Ketiga, tambahkan penyedap rasa dan lada. Keempat, masukkan ayam tunggu sampai ayam matang. Kelima, cek rasa dan masukkan daun seledri dan didihkan kembali. Keenam, tambahkan tepung bawang goreng. 7, sup rempah siap dihidangkan. Sekian dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanyakan.
yang itu resepnya. Nah, tadi apa judulnya? Sup rempah. Itu sup rempah. Jadi dari mereka ini terobosan baru di sup rempah. Tadi bahan-bahannya ada kapulaga, kepala, cengkeh. Bahan tambahannya tadi apa? Ada ayam, bakso. Waktu yang mungkin nanti pakai apa? Begini atau laksa juga. Itu yang luar biasa. Menciptakan resep baru. Itu nanti bisa juga diterima dibuat praktek seperti itu. Hasil-hasilnya Pak membuat apa tadi sup rempah. Jadi kalau dia sudah siap-siap bagaimana rasanya itu sudah sangat-sangat luar biasa ya. Oke. Sekian dari kami. Selamat pagi. Terima kasih kelompok 1. Oke, itu hasil diskusi kalian bahwa rempah-rempah itu sangat bermanfaat ya untuk kita secara khusus di kita. Oke, baik. Kita masuk karena waktu sudah mau habis. Dari materi kita pada hari ini mungkin ada hal-hal yang perlu kalian sampaikan ke Bu Guru. Hal-hal yang kalian sampaikan ke Bu Guru tentang Bu Guru tadi mengajarnya seperti ini. Ayo, masukkan ke Bu Guru mungkin. Ayo silakan. Apa ya, masukkan ke Bu Guru. Tadi Bu Guru minggu depan kalau mengajar lagi harus mungkin ada video atau apa, masukan-masukan seperti itu. Itu bahan ke Bu Guru. Mungkin guru kalau ngajar sebelum ngajar mulai itu ada ice breakingnya. Oh iya, ice breaking ya. Ya nanti pertemuan berikutnya kita buat ice breaking ya. Jangan tuh. Kan bisa Bu Guru pikir karena masih pagi jadi tidak perlu ice breaking. Tapi siapa tadi? Anita. Pada Anita sampaikan kalau pertemuan berikutnya kita harus ice breaking. Terima kasih masukannya yang lain. Terima kasih ya. Oke, dari Bu Guru untuk kalian. Pertama, kalau kerja kelompok itu harus kompak. Dibagi di dalam kelompok itu dirimu yang menulis, dirimu yang bantu jawab, dirimu nanti yang maju, ya seperti itu. Saling melengkapi. Kalau dari segi kedisiplinan, saya lihat tadi semua datang tepat waktu ya. Dari kesimpulan materinya kita pada hari ini, apa yang kita harus simpulkan tentang materi apa yang kamu dapat pada hari ini? Atau kalau saya tanyakan ke kalian, apa materinya kita pada hari ini? Tentang sudah paham? Rempah-rempah itu kalau memasak tanpa rempah bagaimana? Tidak wangi. Tidak ada cita rasa. Tidak rasa. Tidak ada cita Yang rasa. bisa Jonan jelaskan tentang rempah tadi, mulai dari awal itu jalur rempah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Abu, rempah. Ya Bu. Kesimpulan, rempah merupakan Jalur ya, oke. Rempah-rempah adalah jenis tumbuhan yang memiliki rasa dan aroma yang kuat yang berfungsi sebagai penyedap makanan dan juga obat-obatan. Jadi siapa lainnya Mas? Dia mengatakan bahwa dari materi yang kita sampaikan pada hari ini sih kita sudah membuat bahannya bahwa rempah itu sangat apa tadi? Sangat bermanfaat. Entah itu lewat makanan, minuman, rempah itu selalu ada. Itu jadi rempah itu merupakan jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan
Tugasnya nanti dikumpulin di buku Baik, Bu. Prinsip dulu teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.